Pemirsa, sidang perdana Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB yang digelar secara virtual akhirnya ditunda. Pertimbangan utama dari penundaan tersebut adalah karena faktor kesehatan terdakwa. Hari ini Gubernur nonaktif Papua, Lukas NMB, menjalani sidang perdana secara virtual dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta. Sidang dugaan tindak pidana korupsi ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana agendanya Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan atas perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Namun dalam persidangan saat Hakim Ketua menanyakan soal kondisi kesehatannya, Lukas mengaku tengah dalam kondisi sakit dan tidak bisa mengikuti dengan baik jalannya persidangan. Penasihat hukum Lukas, Oce Kaligis, menegaskan komitmen kliennya untuk tetap hadir di pengadilan meskipun secara virtual akibat sakit yang dideritanya. Media melihat keadaannya bagaimana, biar rakyat Papua melihat keadaannya bagaimana. Jadi apa yang dikatakan, apa yang berlaku tadi adalah menurut hukum acara. Sebenarnya orang sakit not fit to stand trial. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk minggu depan ada jaminan bagi sehat, Pak? Kita jaminkan, bukan jaminan sehat, jaminan hadir. Iya, jaminan hadir kan dia sendiri mengatakan tadi terus secara terang bahwa dia mau offline. Tapi ada maksudnya supaya orang melihat selama ini kakinya makin membengkak, biar orang lihat dia nggak bisa pakai sepatu itu. Hakim kemudian menunda persidangan hingga hari Senin 19 Juni 2023 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, usaha KPK menggiring Lukas NMB ke Jakarta bak sebuah drama. Lukas bahkan bergeming sekalipun KPK telah menetapkannya sebagai tersangka sejak 14 September 2022. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua senilai 11 miliar rupiah pada 5 September 2022. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB berulang kali bersikap tidak kooperatif lantaran masalah kesehatan. Hal ini membuat Lukas 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap rekening Lukas NMB atas permintaan KPK. Dari proses blokir diketahui politikus Partai Demokrat itu memiliki harta 33 miliar rupiah lebih. Angka tersebut berdasarkan laporan terakhirnya pada 21 Maret 2022. Jumlah itu dinilai meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir. PPATK juga menyebut uang mengalir dari rekening Lukas. Uang ini disetorkan ke kasino judi di Singapura. Nilainya pun mencapai 560 miliar rupiah. Selain itu, KPK menduga uang Lukas mengalir ke sejumlah pihak. Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat mengungkapkan bahwa Lukas NMB diduga memiliki manajer pencucian uang. Dugaan ini menjadi salah satu materi yang didalami KPK. Sekarang Papua sangat kondusif dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas NMB. Semua itu, ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat sudah tegakkan hukum gitu. Dan pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar hukum. Itu kita awasi lewat PPATK. Kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya, akan kita ambil secepatnya. Setelah drama panjang, Lukas NMB akhirnya ditangkap KPK pada Selasa siang 10 Januari 2023 saat makan siang di sebuah restoran di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Penangkapan ini terjadi setelah 4 bulan Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Papua. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra lantaran kericuhan mewarnai penangkapan. Namun demikian, kericuhan yang terjadi di 2 lokasi berhasil diredam oleh aparat. Tim Liputan iNews melaporkan.